Dan pemirsa, bagaimana strategi timnas Indonesia untuk menang saat menjamu Filipina dalam gelaran pamungkas Grup B ASEAN Cup? Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan manajer timnas Indonesia Sumarji dan mantan penyerang timnas Indonesia Perry Sandria. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Anissa. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Sumarji dulu, Pak Sumarji. Pak Sumarji, kami dengar Rivaldo Papan cedera, Pak. Kondisinya seperti apa saat ini? Ya, jadi kalau kondisi Rivaldo memang tidak mungkin untuk bisa dimainkan dikarenakan dia cedera dan pemulihannya itu kurang lebih membutuhkan waktu antara 2-3 minggu ke depan ya. Jadi memang lumayan cukup parah sehingga membutuhkan waktu. Tetapi kalau secara keseluruhan para pemain kondisinya sangat baik ya, secara keseluruhan baik. Dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, terutama berkaitan dengan soal kebugaran. Semuanya bugar, 23 pemain dan siap untuk menghadapi pertandingan besok. Baik, saya ke Pak Perry. Pak Perry, kami dengar bahwa katanya pemain Indonesia Garuda Muda ini banyak beban katanya untuk di Piala ASEAN Cup ini. Anda melihatnya sejauh ini sepak terjang Garuda Muda di ASEAN Cup ini seperti apa? Apakah sudah 11-12 nih sama seniornya? Ya Pak, saya rasa kemarin atas kekalahan lawan kemarin saya rasa itu kita lupakan lah. Sekarang kita harus fokus untuk melawan Filipina. Tidak bisa menganggap remeh meskipun kita di atas kertas kita bisa memenangkan pertandingan ini melawan Filipina ya. Setidaknya kita juga harus mewaspadai pemain depan. Nah, sebelumnya timnas Filipina bisa menahan imbang seri melawan tim Vietnam. Harga mati menurut saya besok melawan Filipina harus menang karena ini sangat berbahaya kalau kita main seri atau kita kita menelan kekalahannya. Setidaknya untuk besok kita harus ambil 3 poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya di semifinal. Baik, saya kembali ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, kalau misalnya Rivaldo cedera, diganti siapa, Pak? Kemudian Marcelino main nggak, Pak? Jadi posisinya Rivaldo cukup banyak di situ. Ada kemarin itu begitu Rivaldo kondisinya cedera, ada beberapa yang bisa dimasukkan dan bisa mengganti posisinya Rivaldo. Artinya di posisi itu cukup banyak pemain yang bisa dipakai dan tidak perlu dikhawatirkan dengan cederanya Rivaldo. Ditambah juga Marcelino besok sudah bisa main. Oh, sudah bisa sehingga tidak perlu ada keraguan-keraguan lagi lah. Karena besok kembali lagi itu adalah laga hidup mati dan kita akan maksimal berjuang mati-matian untuk bisa lanjut ke fase semifinal. Dengan skuad besok, Pak Perry, menurut Anda bagaimana? Cukup kuat nggak? Saya rasa untuk pertandingan besok, saya rasa ini cukup bagus ya untuk yang diturunkan bisa oleh Coach Sintayong. Di sini 3 pemain menyerang semuanya harus turun ya. Marcelino alhamdulillah sudah bisa turun untuk besok pertandingan. Dan Rafael Struijk juga mudah-mudahan bisa diturunkan. Begitu juga Rivaldo ataupun salah satu dengan Rocky Caraka. Ini 3 striker ini sangat mematikan ya. Ini sangat perlu untuk kita bisa mencari poin untuk besok melawan Filipina. Baik, saya kembali ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, mental para pemain sendiri setelah kekalahan dari Filipina bagaimana, Pak? Baik, apakah jadi begini. Sempat down? Oh, jadi begini. Pasca kita kalah dengan Vietnam, para pemain justru dengan kekalahan itu malah termotivasi lebih tinggi. Motivasinya lebih dikarenakan apa? Satu, kepingin membuktikan bahwa ketika kita mempunyai waktu yang cukup, ya, kita mempunyai waktu yang hampir 1 minggu ya? Ya, itu pasti akan ada effort yang lebih gitu ya, ada kekuatan yang lebih. Terus yang kedua ini home. Nah yang ketiga ini motivasinya karena kita kepingin lolos sehingga betul-betul anak-anak termotivasi ingin mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki. Seperti itu. Baik, kalau dilihat dari history lawan Filipina, Indonesia
cukup lebih banyak unggul dibandingkan Filipina. Namun kita lihat progres Filipina juga cukup pesat ya Pak Sumarji. Mental anak-anak sendiri atau mental para Garuda Muda sendiri seperti apa yang terbangun saat ini Pak Sumarji? Seperti tadi di awal saya sampaikan, mental para pemain itu lebih bagus dibandingkan dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena para pemain ini termotivasi. Dengan para pemain termotivasi kepengin lolos secara otomatis, mental ini benar-benar lebih terasah dan mental ini lebih kuat lagi. Saya mengambil contoh seperti bagaimana para pemain dengan sendirinya bisa menguatkan temannya untuk membangun semangat mental juangnya antar pemain itu sendiri. Ini kan bagian tersendiri yang patut kita acungi jempol kepada para pemain. Karena kan untuk membangkitkan semangat, membangkitkan mental itu kan butuh dorongan dari semua hal, dari semua pihak. Sehingga saya sudah maksimal, tim pelatih juga sangat maksimal. Sekarang tinggal bagaimana para pemain itu sendiri. Nah, para pemain sendiri sudah berupaya bagaimana menguatkan mental teman-temannya dengan cara berbicara dari hati ke hati. Ini sesuatu yang luar biasa semangatnya para pemain dan itu sudah dijalankan. Baik, saya kembali ke Pak Peri. Pak Peri, Anda merupakan striker timnas yang mencetak 34 gol di Liga Indonesia. Tapi jika melihat timnas kita sekarang di Piala AFF 2024, gol-gol tercipta bukan dari penyerang dan open play. Menurut Anda apa kekurangan bagaimana mengasah penyerang-penyerang kita, Pak Peri? Ya, kalau untuk saya lihat di posisi menyerang, satu kebanyakan kita gol-gol itu tercipta pada set piece, terutama dari lemparan Arhan ya yang sangat yang fenomenal. Dan yang kedua banyak tendangan corner kick. Nah, dan ini kadang-kadang gol ini kurang tercipta dari kita punya skema permainan. Ya, sementara ini saya juga kasih masukan kepada Coach Sintayong lebih banyak berlatih membuat finishing di depan-depan gawang. Jadi ini nanti dalam bermain juga terbiasa. Karena saya lihat di striker anak-anak muda sekarang ini punya yang bagus sekali untuk bermain dan untuk cetak gol karena mereka juga masih dengan usia-usia muda, mungkin kecepatan, tenaga mereka juga punya. Baik, saya ke Pak Sumarji terkait hal ini. Kritikan terkait gol bukan dari penyerang. Bagaimana Pak Sumarji tanggapan Anda? Ya, sepak bola itu kan sebenarnya kan 11 pemain. Tentu hasil akhir yang kita ingin capai. Kalau berkaitan dengan soal striker belum bisa cetak gol dan lain sebagainya itu adalah proses. Dan ini yang harus kita perbaiki. Yang kita perbaiki mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Saya izin dulu karena ini selesai latihan dan saya harus memberikan motivasi ke para pemain. Siap. Ya. Siapa salam untuk para pemain, semangat untuk besok Pak Sumarji. Masih. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarji dan terima kasih banyak Pak Peri atas kesediaan waktunya bergabung dengan Annews Sore. Selamat sore. Selamat sore.